Puji Tuhan, haleluya. Shalom, kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kembali lagi kita pada hari ini, hari Rabu. Kita akan datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan secara singkat dan secara berurutan. Nah, biarlah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dengan benar. Dan biarlah tuntunan Roh Kudus memimpin kita untuk terus belajar, terus disempurnakan dalam hidup kita, dan disempurnakan menjadi seperti Kristus. Haleluya. Nah, kita akan terus melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Pada hari ini kita akan belajar dari Keluaran 24. Nah, mari sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, menyertai kami dalam semalam ya Tuhan, dalam tidur kami semalam, membangunkan kami pada hari ini yang indah ini, hari yang penuh berkat, hari yang baru, ada berkat baru, ada anugerah baru ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih berikan kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan. Itu semua karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami mau membaca kitab, merenungkan firman Tuhan ya Tuhan. Berkati kami semua, memberikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu atas kami, tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan kami renungkan, kami baca pada hari ini ya Bapa, sehingga dapat kami terapkan juga dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, mari kawan-kawan kita buka kitab kita masing-masing. Kita mau baca langsung dari Alkitab kita. Boleh Alkitab elektronik ya kan, boleh Alkitab buku gitu, apa saja silakan dibuka. Mari kita buka di dalam Keluaran 24. Nah, Keluaran 24 ini ada dua perikop. Perikop pertama, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ayat 1, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya
dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Nah, ini adalah upacara pengikatan perjanjian dengan Tuhan dan bangsa Israel. Nah, kawan-kawan, Tuhan kita itulah adalah Allah perjanjian, Tuhan perjanjian. Ya kan? Nah, ini saat itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi, memang perjanjian itu penting. Perjanjian itu perlu, ya kan? Ketika dalam sekolah kita mau menyekolahkan anak-anak kita nih, pasti kita harus ada perjanjian dengan sekolah kan. Kita daftar dulu, kita tanya pembayarannya berapa, ada uang gedung, uang SPP, per bulannya berapa, ya kan. Terus nanti gimana seragam apapun, jam sekolahnya, hak dan kewajiban apa saja. Itu jadi harus ada perjanjian. Nggak bisa tuh anak kita belum daftar, ya kan, belum ada tanda tangan, belum ada perjanjian, tahu-tahu anak kita suruh datang aja ke sekolah ikut belajar, pasti diusir sama gurunya. Disuruh daftar dulu deh, lengkapin dulu kewajibannya, baru hak-haknya dapat diterima, ya kan. Nah, sama, Tuhan itu adalah Allah perjanjian. Kalau kita hidup tanpa perjanjian Tuhan, kita hidup percuma, kawan, ya kan. Jadi harus ada perjanjian. Nah, saat itu Tuhan berjanji dengan bangsa Israel, tapi memang saat itu ada aturan-aturannya. Ya kan, tidak boleh ketemu semua dengan Tuhan. Jadi hanya yang ditentukan saja. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Hanya Musa yang boleh mendekat karena dia yang dilayakkan Tuhan. Dia adalah yang memimpin. Ya kan, dia yang hidupnya setia sama Tuhan. Nah, saat itu ada korban sembelih, ya kan. Ada korban bakaran, korban menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Nah, darahnya itu ditaruh ke dalam pasu, sebagian lagi disiramkan kepada mezbah. Jadi yang namanya perjanjian itu harus ada darahnya, karena darah lambang kehidupan. Nah, saat itu Yesus belum hadir, makanya harus menyembelih lembu-lembu, ya kan, kambing domba kadang-kala. Jadi harus ada yang dipersembahkan, dikorbankan, harus ada darah di situ. Nah, saat itu darah binatang, supaya perjanjian itu sah, gitu, ya kan. Nah, waktu ketika Yesus datang, nah, perjanjian itu digantikan oleh Yesus sendiri, Tuhan kita sendiri. Amin. Yes, luar biasa Tuhan kita Yesus. Dia yang mencurahkan darahnya sendiri, mengorbankan darahnya sendiri. Darah yang suci, darah yang kudus. Makanya saat ini kita tidak perlu lagi mengorbankan binatang sebagai korban bakaran, korban penyembelihan. Gak perlu darah binatang lagi, karena darah Yesus sendiri yang suci sudah menyelamatkan kita. Itulah yang sempurna. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus cukup mati sekali untuk selama-lamanya. Penebusan dosa itu cukup sekali. Karena kalau berkali-kali percuma dong, ya. Karena Yesus yang suci, yang
kudus. Maka itulah yang menebus dosa-dosa kita. Nah, kita belajar bahwa memang setiap perjanjian harus ada darah, harus ada korban darah. Apalagi kalau penebusan dosa, keselamatan, ya kan. Kalau dalam bekerja saja harus ada perjanjian. Memang itu bekerja, tidak perlu darah, ya kan. Karena memang hanya bekerja saja. Tapi kalau di dalam roh, di dalam pengampunan dosa harus ada penumpahan darah. Nah, kita bersyukur Yesus sudah mengorbankan dirinya, sehingga kita sudah ditebus selama-lamanya oleh Yesus. Wow, luar biasa. Jadi kita bersyukur perjanjian kita dengan Yesus, perjanjian yang kekal sampai selama-lamanya. Makanya kita jangan sampai menyimpang, jangan sampai menyangkali, kawan. Karena apa? Rugi besar, ya kan. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus gara-gara apa? Jabatan, pekerjaan, gara-gara pasangan mau nikah gitu, mau hidup bersama. Makanya anak muda, jika ada wanita atau pria yang sudah tahu berbeda iman, stop gitu. Jangan langsung bawa perasaan gitu. Waduh, dia cantik, pintar lagi, dia juga suka sama aku lagi. Aduh, tetap aja harus di-cut. Jangan sampai terlalu dalam, nanti akan sulit untuk keluar. Jadi tanamkan dalam hati kita yang berbeda iman, sebaiknya aja jangan. Nanti akan repot sendiri, ya kan. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Anak Tuhan Yesus dengan yang lain tidak bisa bersatu, nanti repot. Nah, itulah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Kita lihat di perikop kedua, Musa di Gunung Sinai. Ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke gunung Allah itu. Tetapi pada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin. Nah, dalam perikop kedua ini, Musa disuruh naik ke gunung Sinai, karena Tuhan akan memberikan loh batu, akan memberikan hukum dan perintah untuk bangsa Israel, ya kan. Itu bangsa Israel. Jadi dia akan memberikan hukum, memberikan loh batu, hukum-hukum Taurat untuk bangsa Israel. Nah, jadi Musa disuruh tinggal dulu di atas gunung itu. Inilah luar biasanya. Ketika ada Tuhan, ada kehadiran Tuhan, pasti kelihatan. Nah, saat itu yang kelihatan apa? Ada awan yang menutupinya. Ada kemuliaan Tuhan kelihatan dari pemandangan orang Israel itu seperti api yang menghanguskan. Jadi ketika ada kemuliaan Tuhan, pasti kita rasakan, kawan.
ketika ada tuntunan Roh Kudus, ketika ada hadirat Tuhan, kita akan rasakan dalam hati kita, dalam roh kita, dalam pikiran kita. Ini luar biasa kemuliaan Tuhan itu, ya kan? Nah, di sini juga dikatakan Musa disuruh tinggal di situ kan. Lalu bangunlah Musa dan Harun, naiklah ke atas gunung Allah itu, kemudian tinggallah di sini menunggu kami. Jadi Musa di situ tinggal di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Lama juga gitu, ya kan. Nah, kadang-kala dalam hidup kita doa, tapi kok nggak jawab sama Tuhan gitu, ya kan. Kita datang kepada Tuhan setiap hari, tapi sepertinya kok nggak ada jawaban Tuhan, nggak ada jawaban doa. Kita ingat seperti Musa ini, kawan. Musa disuruh tinggal 40 hari 40 malam. Kalau Musa nggak sabaran nih, mana nih Tuhan? Udah lama ini, misalkan udah 30 hari nih. Udahlah nggak jadilah, turun lagi. Nah tuh nggak dapat, Musa nggak dapat loh batu, nggak dapat hukum dan perintah Allah, nggak dapat berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan atas hidupnya. Jadi dalam hidup ini kita harus sabar, ya kan. Ketika datang kepada Tuhan, kita berdoa, mungkin ada pergumulan, ada permintaan, kita harus sabar. Sabar pada waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan yang terbaik, waktunya Tuhan yang terbaik, yang tepat gitu, pasti tepat dalam hidup kita. Jadi kita harus bersabar, jangan kecewa, ya kan, jangan berputus asa, tapi kita harus sabar menunggu jawaban dari Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan, jawaban Tuhan, janji-janji Tuhan pasti luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami setelah belajar firman Tuhan, biarlah kami terus dapat tertanam dalam hati kami firman Tuhan ini, ya Tuhan. Berkah bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin hidup kami, Tuhan pimpin Roh Kudus, hingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu selalu menjadi terang bagi jalan kami, menjadi pelita bagi kaki kami, ya Tuhan, terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau terus sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup dalam perjanjian, dalam firman-Mu ya Yesus. Karena janji-janji-Mu itulah kekuatan kami, sehingga kami dapat kuat dan bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga iman kami terus bertumbuh, iman kami kuat, iman kami semakin besar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa. Berkati keluarga kami, berkati tetangga-tetangga kami, berkati rekan-rekan kerja, rekan-rekan usaha, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, apapun orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus memberkati juga ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat menjadi terang di dalam sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan percaya hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari kemenangan bersama dengan Yesus, dan hari ini adalah hari pengalaman kami yang luar biasa bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati bangsa Indonesia ini, Tuhan pimpin ya Bapak dalam tahun-tahun politik ini. Tuhan memberkati agar semua dapat aman, dapat terkendali, dan semuanya dapat sukacita dan damai sejahtera atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, terima kasih kawan-kawan. Kita akan terus belajar firman Tuhan supaya kita kuat dalam iman, dalam pemahaman firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.